Shalom, salam swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan pada Bakso Jawa. Tempatnya ada di Karawang di Jalan Subang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada Farada Mayati, yang kedua ada Renalda Suryono, yang ketiga ada Rizka Ristiana, dan yang terakhir saya, Rizky Berlianti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya presentasi mengenai pengambilan keputusan pada Bakso Jawa. Baik, kita masuk pada identifikasi masalah. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Dalam pengamatan lingkungan ini ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada lingkungan internal ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu harganya merakyat, terlalu stabil, dan lokasinya strategis. Kemudian untuk kelemahan, banyaknya pesaing, tempatnya kurang memadai. Dan untuk lingkungan eksternal sendiri ada peluang dan ancaman. Untuk peluangnya itu di sana banyaknya pekerja, banyaknya anak sekolah. Jadi bisa dijadi tempat sebagai istirahat atau buat makan siang. Kemudian untuk ancamannya yaitu banyaknya yang mengikuti konsep. Terus untuk merangkum permasalahan, yang pertama banyaknya pesaing, kedua tidak adanya menu baru, ketiga keuntungannya berkurang pada saat bahan baku itu menaik ya. Untuk diagnosa permasalahannya sendiri yaitu saat ini sudah banyak pesaing dengan menu yang beraneka ragam bentuk dan rasa. Sedangkan warung bakso Mang Jawa ini hanya di situ-situ aja, tidak menambah menu. Kumpulan dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan yaitu dengan mengeluarkan menu baru, memilih yang sekiranya dapat menguntungkan, dan jika rugi tidak banyak kerugian yang ditanggung. Dan diharapkan konsumen akan puas dengan produk yang ada. Kemudian tujuan pengambilan keputusan ini yaitu untuk mengeluarkan menu baru, untuk memperoleh keuntungan, dan diharapkan dapat menjadi menu andalan yang dapat menarik konsumen untuk datang kembali. Kemudian untuk kategori pengambilan keputusan yaitu termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya dalam jangka waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Renalda Suryono. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang terkumpul dan pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama ada data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik bakso Mang Jawa didapatkan data bahwa telah melakukan dan uji coba dengan mengeluarkan menu baru. Kemudian hasilnya yaitu uji coba menu mie ayam bakso pada keadaan ramai, jumlah makanan yang terjual yaitu 40 porsi. Dalam keadaan sepi terjual 22 porsi. Dan uji coba menu bakso urat dalam keadaan ramai terjual 50 porsi dan dalam keadaan sepi hanya terjual 24 porsi. Dan yaitu uji coba penggabungan atau kolaborasi dua produk dalam satu hari dalam keadaan ramai terjual 44 porsi. Dalam keadaan sepi terjual 20 porsi. Adapun pembuatan alternatif keputusan yaitu ada alternatifnya itu ada mie ayam bakso urat, dan gabungan. Adapun ramai dan sepi. Dan di saat mie ayam bakso di keadaan ramai yaitu terjual 40 porsi dan di keadaan sepi yaitu 22 porsi. Dan untuk bakso urat di keadaan ramai terjual 50 porsi dan untuk di keadaan sepi yaitu 24 porsi. Dan untuk gabungan di saat ramai terjual 44 porsi dan di saat keadaan sepi yaitu 20 porsi. Selanjutnya ada keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Alternatifnya itu sama seperti yang di atas, yaitu ada mie ayam bakso urat, dan gabungan. Di saat mie ayam bakso keadaan ramai terjual 40 porsi dan keadaan sepi 22 porsi. Dan untuk bakso
bakso urat di keadaan ramai terjual 50 porsi dan di keadaan sepi 24 porsi. Dan untuk gabungan di keadaan ramai yaitu 44 porsi dan di keadaan sepi terjual 20 porsi. Adapun masalah dengan mempertahankan salah satu menu barunya yang dibuat untuk menghindari kerugian yang banyak, dan untuk tujuannya yaitu dengan adanya penambahan menu baru diharapkan dapat keuntungan dengan dapat menarik atau menambah minat beli konsumen. Terima kasih. Saya Farada Mayanti. Di sini saya akan menjelaskan alternatif alat pengambilan keputusan. Kelompok kami memilih analisis keputusan dalam kondisi tidak pasti. Karena kelompok kami merasa keputusan pasar tidak dapat dipastikan ramai atau sepinya pembeli. Maka dari itu, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan probabilitas dikarenakan kami tidak tahu apakah hari ini bakso warung Mang Jawa ramai atau sepi dalam keadaan hujan maupun tidak. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisis pengambilan keputusan 1. Kami menganalisis data yang kami miliki dalam keadaan tidak pasti. A. Dengan kriteria maksimaks, keputusan yang kami ambil adalah tabelnya alternatif mie ayam bakso, bakso urat, gabungan. Mie ayam bakso jika ramai 40 porsi dan jika sepi 22 porsi. Bakso urat jika ramai 50 porsi dan jika sepi 24 porsi. Gabungan jika ramai 44 porsi dan jika sepi 20 porsi. Maka jawabannya adalah pi of maksimum untuk setiap 3 rencana keputusan tersebut adalah alternatifnya ada mie ayam bakso, bakso urat, dan gabungan. Mie ayam bakso pi of maksimumnya 40 porsi, bakso urat pi of maksimumnya 50 porsi, gabungan pi of maksimumnya 44 porsi. Berdasarkan kriteria ini dipilih penjualan bakso urat karena memberikan hasil yang maksimum yaitu 50 porsi. Saya Rizka Ristiana. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya yaitu minimax. Alternatifnya mie ayam bakso 22 porsi, bakso urat 24 porsi, gabungan 20 porsi. Berdasarkan kriteria ini, keputusan dipilih menu gabungan karena memberikan hasil minimum yaitu 20 porsi. Selanjutnya yaitu ada maksimin. Maksimin untuk alternatifnya mie ayam bakso 22 porsi, bakso urat 24 porsi, gabungan 20 porsi. Berdasarkan kriteria ini, keputusan dipilih menu mie ayam bakso karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum yaitu 22 porsi. Selanjutnya yaitu ada Laplace. Alternatifnya yaitu mie ayam bakso setengah dikali 40 ditambah setengah dikali 22 sama dengan 31. Bakso urat setengah dikali 50 ditambah setengah dikali 24 sama dengan 37. Untuk gabungan, setengah dikali 44 ditambah setengah dikali 20 sama dengan 32 porsi. Berdasarkan kriteria ini, keputusan dipilih berdasarkan nilai tertimbang bakso urat yang tertinggi, maka pengambilan keputusan memilih bakso urat. Selanjutnya yaitu minimax regret. Untuk alternatifnya mie ayam bakso ketika ramai 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Ketika sepi 24 dikurangi 22 sama dengan 2. Bakso urat ketika ramai 50 dikurangi 50 sama dengan 0. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Selanjutnya alternatif gabungan 50 dikurangi 44 sama dengan 6. 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Berdasarkan kriteria ini, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif tersebut adalah 6. Dengan demikian, memilih alternatif gabungan. Hasil analisis dan keputusan.
Untuk analisis yang telah kami lakukan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu sebagai berikut. Untuk maksimax yaitu hasilnya 50, minimax 20, maksimin 22, Laplace 37, minimax regret 6. Untuk hasil keputusannya dari yang telah kita analisis, maka dapat diambil keputusan yaitu sebagai berikut. Dalam kondisi ramai, kami akan memilih alternatif bakso urat karena lebih menguntungkan, dan dalam kondisi sepi, kami akan memilih alternatif gabungan karena ketika rugi tidak terlalu banyak kerugian yang dikeluarkan. Nah, itulah presentasi dari kelompok 10 mengenai pengambilan keputusan pada warung bakso Mang Jawa. Dapat teman-teman perhatikan, di situ kami sudah buat identifikasi masalahnya, pengumpulan dan analisis datanya, kemudian data yang terkumpulnya apa saja, kemudian pembuatan alternatif keputusannya, alat pengambilan keputusan, analisis pengambilan keputusan, dan hasil analisis dan keputusannya yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baiklah, saya rasa cukup. Saya tutup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.